adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabarnya? Bersukacita nggak hari ini? Pasti harusnya bersukacita ya, karena kita kembali lagi bersama-sama di dalam sekolah minggu. Nah, adik-adik semangat nggak hari ini sekolah minggunya? Harus semangat ya. Nah, kita akan bersama-sama memulai sekolah minggu kita. Mari kita nyanyikan lagu hari ini, Kurasa Bahagia, untuk menambah semangat kita. Yuk! Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Nah, kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita akan bersatu di dalam doa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali di dalam sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh belajar lebih baik lagi, mengenal firman Tuhan lebih baik lagi, dan juga bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap untuk memulai sekolah minggu pada hari ini. Amin. Nah, masih semangat kan? Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan ya di rumah ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih terus menyertai kami anak-anak-Mu. Pada saat ini kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya. Biarlah kiranya kami boleh semakin mengerti dan juga semakin menuruti Tuhan di dalam kehidupan kami.
Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tema kita pada pagi hari ini nih ngingetin Kak Cynthia tentang sesuatu nih yang pernah Kak Cynthia rasain. Jadi pada waktu itu, hari ini dapat uang jajan dari mama papa. Beli apa ya? Beli makanan, beli boneka, beli sepatu atau beli tas ya. Beli tas aja deh, udah dari lama pengen tas. Ayo kita ke mall deh sekarang. Loh, kamu kenapa nangis? Kak Cynthia, aku tadi jatuh. Ya ampun, sakit nggak? Sakit. Aduh, gimana ya? Mau ke rumah sakit nggak? Aku takut. Nggak apa-apa, yuk ke rumah sakit aja yuk daripada kamu nangis. Ya udah yuk. Oke, yuk kita ke rumah sakit pelan-pelan ya. Ya, uangku jadinya dipakai buat ini ya, buat nolong anak kecil tadi, tapi nggak apa-apa deh. Aku yakin nanti Tuhan pasti akan tetap mencukupkan aku meskipun aku udah nggak bisa beli apa yang aku inginkan. Nggak apa-apa deh. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa menolong sesamaku. Nah, adik-adik, ayat bacaan kita pada pagi hari ini nih mengingatkan Kak Cynthia sama cerita Kak Cynthia yang tadi kan. Nah, terus ayat bacaan ini juga sekaligus mengajarkan Kak Cynthia tentang sesuatu nih. Jadi pada waktu itu Yesus sedang berjalan-jalan bersama dengan murid dan tiba di Danau Galilea atau yang biasa disebut dengan Danau Tiberias. Nah, kedatangan Yesus pada waktu itu dikelilingi dan diikuti oleh banyak orang nih adik-adik ceritanya. Mereka datang karena sudah melihat dan juga mendengar tentang keajaiban yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Tampaknya tapi banyak orang yang mengikuti Yesus ini ternyata lupa nih belum mempersiapkan perbekalannya selama perjalanan. Jadi mereka antusias banget, kagum banget sehingga mereka lupa nih untuk bawa bekal. Nah, kemudian Yesus melihat nih situasi ini, datanglah inisiatif dari Yesus adik-adik. Kemudian Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya semua orang ini dapat makan? Yesus bertanya di mana kita bisa membeli roti nih, orangnya banyak banget soalnya, jadi bingung kan pada waktu itu. Kemudian Filipus dengan bingung kemudian menjawab, dengan pesimis lagi jawabnya, kata dia begini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, katanya. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus menjawab dengan pesimis, dengan melihat bahwa tidak ada alternatif lain. Nah kemudian adik-adik kalau kita mau melihat, ada salah satu lagi murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka pada waktu itu, namanya Andreas. Nah berbeda dengan Filipus, Andreas ini berusaha untuk mencari jawaban nih dari pertanyaan Yesus. Ia tidak pesimis, ia optimis bahwa masih ada harapan meskipun Andreas ini juga tidak ngerti gimana caranya. Nah Andreas ini dalam Alkitab mengatakan kepada Yesus bahwa di sini ada seorang anak katanya yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Andreas bertanya kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata, suruhlah orang itu duduk, kemudian roti dan juga ikan itu diambil oleh Yesus, dipecah-pecahkannya. Yesus mengucap syukur, lalu membagikannya kepada kurang lebih 5.000 orang loh adik-adik. Bayangkan ya, 5.000 orang kurang lebih, kemudian masih sisa 12 bakul penuh. Dan dari semua yang melihat itu, akhirnya mereka mengakui keagungan dan juga kebesaran Tuhan kita. Nah dari cerita ini adik-adik, Yesus mengajarkan kita, murid-muridnya untuk peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan sesama kita nih. Yesus mengajak murid-muridnya untuk ikut mengambil peran bersama-sama dengan Tuhan dalam menyebarkan kasih-Nya. Nah pertanyaan Yesus tidak bermaksud untuk membuat Yesus kelihatan kok nggak ngerti apa-apa masa begini aja. Enggak, tetapi Yesus memperlihatkan bahwa Yesus tuh tahu dan tahu bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan
anak-anaknya, kebutuhan murid-muridnya, kebutuhan orang-orang yang dikasihinya. Nah, oleh karena itu sekali lagi Yesus katakan ya, menyuruh untuk murid-muridnya mengatur orang-orang itu untuk duduk di rumput, untuk ikut berpartisipasi dalam karya Kristus, dalam karya Yesus. Yesus memberi kebutuhan dasar yang menjadi sesuai dengan keadaan saat itu, yaitu makanan. Yesus tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak hanya mementingkan apa yang ingin dikerjakannya, apa misinya, tetapi Yesus memperhatikan anak-anaknya yang membutuhkan pada waktu itu. Dan oleh karena itu kita juga diajar nih adik-adik saat ini bahwa keinginan Allah adalah kita harus untuk mencari jalan membantu sesama kita. Karena Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri, kita lihat kan Tuhan Yesus begitu sangat luar biasa turut membantu orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang hadir pada waktu itu. Kita mau melihat bahwa Allah yang sang pemberi kehidupan saja mau untuk berpartisipasi, mau untuk ikut terlibat membantu umatnya. Oleh karena itu kita diajak juga untuk memberikan apa yang kita punya, memberikan seluruh apa yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama kita. Semua yang kita beri haruslah dengan rela hati dan juga sungguh-sungguh, karena itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Seperti kalau adik-adik lihat dikatakan anak kecil tadi yang memberikan roti dan juga ikannya. Allah menghargai setiap usaha untuk memberi, setiap kasih yang dicurahkan oleh anak-anaknya, terlepas dari itu kecil atau besar, Tuhan tidak melihat adik-adik. Tetapi yang terpenting adalah hati yang sungguh-sungguh tulus dan juga rela untuk berbagi, untuk mengasihi sesama. Dan berbagi adalah tanda ucapan syukur kepada Allah. Itulah yang mau dikatakan oleh Yesus melalui peristiwa ini, melalui peristiwa ketika Yesus mengucapkan syukur dan juga memberikan teladan kita untuk terus memperhatikan sesama kita. Dan kita juga diajak bersama-sama untuk terus meyakini adik-adik bahwa Tuhan Yesus akan terus memenuhi dan juga menyertai kehidupan kita. Jadi jangan takut kita kekurangan. Ketika kita berbagi, tidak akan pernah ada kata kurang di dalam kehidupan kita. Karena Allah kita sungguh pemurah, sungguh kaya dan akan terus memperlengkapi kita. Jadi jangan takut ya adik-adik untuk mengasihi sesama kita, untuk berbagi. Nah, oleh karena itu kita mau sama-sama terus menghayati panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan ya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan mengakhiri sekolah minggu kita. Tetapi sebelumnya nih kita juga punya ayat hafalan nih adik-adik yang akan semakin menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah ayat hafalan minggu ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan juga kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Nah, jangan lupa ya adik-adik dihafalkan karena itu akan semakin menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Tuhan boleh menyertai sekolah minggu kami pada pagi hari ini hingga usai. Saat ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami, melanjutkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh semakin menguatkan kami dan juga membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan masa depan kami, anak-anak-Mu hanya di dalam tangan dan juga kasih Tuhan kami. Kami percaya Tuhan yang akan terus memenuhi, menguatkan dan menyertai kami semua anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Jangan lupa ya, kita masih ada sekolah minggu-minggu depan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.